baik, kita bergeser ke Prof. Alina. Prof. Alina, isu netralitas dan juga isu kecurangan sebetulnya selalu mewarnai nih setiap pesta demokrasi. Nah, bagaimana menurut Anda, penilaian Anda, catatan Anda, Prof. Alina mengenai pemilu 2024 dibandingkan pada saat Prof. Alina dulu menjadi anggota KPU? Ya, saya kira memang yang paling penting untuk menghasilkan satu pemilu yang jujur, adil, dan demokratis itu adalah netralitas. Tidak hanya netralitas dari aparat ya, tapi terutama adalah netralitas dari penyelenggara pemilu. Sebab di dalam konstitusi kita hasil perubahan ketiga, itu pasal 22D, itu dikatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, mandirinya itu bisa mandiri sendiri, itu artinya independen, non partisan. Jadi mesti independen, mesti netral dan bersikap imparsial. Gitu. Nah, ini penting sekali sebab kalau penyelenggara pemilunya itu tidak profesional, tidak netral dan tidak mandiri, maka kemudian penyelenggara pemilu tidak dapat memperlakukan setiap peserta pemilu, partai maupun para kandidatnya secara setara, dan juga tidak bisa memperlakukan pemilih juga secara setara. Gitu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas dari hasil pemilihan umum. Jadi penting sekali netralitas dari penyelenggara pemilu, dan tadi itu yang tadi disampaikan ya, netralitas dari aparat, aparatur negara. Baik, Prof. Alina, kita lihat mengenai kinerja dari penyelenggara pemilu ataupun KPU sendiri terkait Pilpres ini. KPU ini sudah minimal 2 kali dikritik. Pertama mengenai menerima pendaftaran Gibran, dan yang kedua yang kemudian menjadi drama dan juga polemik adalah mengenai perubahan format debat. Sebagai orang yang pernah ada di DKPP, apakah Anda menilai ada indikasi KPU tidak netral, Prof. Alina? Ya, ini yang ramai ya dibahas ya oleh masyarakat kita ya. Saya kira ini juga ada kaitannya dengan soal kemandirian, betulnya ya. Misalnya mengenai tadi pertama mengenai pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran ya. Meskipun sudah ada putusan dari MK, tapi kan PKPU-nya belum direvisi ya waktu itu. Jadi masih berlaku kan, artinya PKPU-nya masih mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku sebelum keluarnya putusan MK itu. Nah, saya kira kan mestinya itu mesti PKPU-nya dulu diperbaiki. Tapi belakangan kan mereka mengatakan bahwa ini mesti menunggu persetujuan dari Komisi 2 DPR begitu, untuk merubah PKPU. Nah, menurut saya sebetulnya ini menjadi kewenangan penuh dari penyelenggara KPU, sebab pasca putusan MK itu yang membatalkan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang dikatakan bahwa konsultasi pada DPR itu bersifat mengikat, itu sudah dibatalkan oleh MK. Jadi tidak lagi bersifat mengikat. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi itu benar-benar menjaga kemandirian, independensi dari penyelenggara pemilu. Jadi mestinya nggak perlu menunggu persetujuan dari dari DPR, perbaiki saja PKPU-nya. Jadi menurut Prof. Alina melihat ada indikasi apa ini? Kemandirian. Kemandirian ini harus benar-benar dipegang oleh penyelenggara pemilu supaya bisa menjadi wasit yang adil. Penyelenggara pemilu KPU itu kan wasit. Seperti kalau permainan sepak bola, kan ada wasitnya. Nah, dia harus benar-benar mandiri. Nah, itu salah satu indikasi. Termasuk juga mengenai debat capres-cawapres ya. Itu kan sebetulnya juga sudah jelas ya di dalam undang-undang ketentuannya seperti apa, dan di PKPU-nya itu yang agak abu-abu, ya, yang tidak persis seperti yang dikatakan dalam undang-undang. Nah, saya kira penyelenggara pemilu itu perlu untuk menyampaikan pada masyarakat, ya, untuk membangun kepercayaan masyarakat, ya, melalui PKPU yang benar-benar disusun melalui satu proses konsultasi publik gitu kan ya. Kadang-kadang kan ini dikonsultasi publik, tapi kadang-kadang tidak semua stakeholdersnya itu hadir di situ gitu. Atau kadang-kadang sudah konsultasi publik rupanya tidak sesuai dengan aspirasi masukan pada waktu konsultasi publik. Jadi masih benar-benar
bisa menjaga kemandiriannya sehingga masyarakat percaya bahwa ini penyelenggaraan 2004 benar-benar di tangan yang bisa dipercaya, Oke. sehingga bisa menjadi wasit yang baik, hasilnya juga dipercaya gitu. Oke, baik.